wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Saudara-saudara, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana prakteknya kita bisa mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan, kita bisa mempercayai adanya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya di pertanyaan yang pertama dan kedua, ini ada kaitannya juga. Bahwa untuk menimbulkan praktek berarti pengamalan kita. Pengamalan berarti tindakan nyata kita ya dalam kehidupan. Jadi selama ini, itu saya bilang tadi, mengapa kita hanya mulut kita saja, lisan kita saja, kauli kita saja yang berbicara percaya adanya Allah. Tetapi hati kita, keimanan kita tidaklah seperti apa yang kita ucapkan. Kalaulah seandainya kita benar-benar ingin mempraktekkan bahwa Allah, kita tahu, semua kita umat, semua daripada kita umat Islam, kaum muslimin, ya, 100%, ya 100% tahu bahwa Allah itu ada, mengetahui Allah itu ada. 100% daripada kita umat Islam tahu, mengetahui bahwa Allah itu ada. Tapi ada permasalahan lain. Ada permasalahan. Apa permasalahannya? Tidak semua daripada 100% umat Islam itu yang bisa merasakan. Tadi yakin, percaya, yakin Allah ada, tahu Allah ada. Tapi tidak semuanya bisa benar-benar merasakan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Di dalam kehidupan kita. Berbeza, tahu dengan merasa beda. Kita tahu Allah ada. Tapi tidak semua kita itu bisa tak hanya sekadar kita mengetahui, tahu Allah ada. Tapi benar tak kita bisa merasakan Allah yang ada itu? Bisa tak benar-benar kita merasakan? Benar tak bisa tak kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada? Makanya dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman, surah Al-Hadid 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku beserta kamu di mana saja kamu berada. Ini maknanya apa? Inilah berarti kita bisa merasakan bahwa di mana saja kita berada, kita bisa merasakan, bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prakteknya seperti itu. Kita merasakan Allah itu mengawasi kita. Kita merasakan Allah mandang kita. Kita merasakan Allah menolong kita. Kita merasakan Allah memberi kita rezeki. Kita merasakan Allah menyembuhkan kita. Kita merasakan Allah memberikan kita ilmu. Kita merasakan Allah menaikkan derajat kita. Kita merasakan bahwa kita dapat hidup ini pun karena Allah. Ini praktek seperti itu. Bukan hanya mulut kita saja tahu Allah ada, tapi harus benar-benar kita yakin, benar-benar harus kita rasakan adanya Allah. Seperti dalam surah Al-Hadid tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku beserta kamu di mana saja kamu. Timbulkanlah keyakinan kita kalau kita benar-benar mengaku orang Islam, benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah.
Di mana saja kita berada, kita rasakan bahwa kita bisa terhubung dengan Allah. Merasakan Allah yang menolong kita. Allah mengawasi kita. Allah membimbing kita. Di mana tempatnya itu untuk terhubung kepada Allah? Tempatnya di dalam hati. Di dalam hati itu menyangkut masalah kalbu. Kalau sudah berbicara masalah kalbu, berbicara masalah rahasia Allah. Kalbu hati, kalbu rahasia Allah. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kita tu merasa diawasi, merasakan benar-benar bahwa Allah itu nyata. Allah itu nyata ada. Nyata Allah di dalam kehidupan kita. Bukan yang kita katakan Allah itu nyata, kita bisa memandang bentuk Allah, bisa memandang rupa Allah, bisa mengetahui di mana Allah berada. Itu hukumnya mustahil. Karena kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak ada seumpama dengan apapun. Allah itu tidak ada setara, tidak ada bandingannya. Makanya bisa kita pahami bahwa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa untuk kita tafsirkan. Tidak bisa untuk kita i'tikadkan. Tidak bisa untuk kita macam-macamkan. Nak kita i'tikadkan, kita macam-macam, kita bayangkan seperti ini. Tidak. Yang dikatakan kita merasakan hadirnya Allah. Merasakan adanya Allah. Hadirnya Allah. Adanya Allah. Maknanya adalah kita yakin, hati kita yakin, hati kita terhubung, hati kita kontak, hati kita setrum, hati kita bergetar sampai merasakan Allah itu ada. Makanya kalau ini yang kita pahami, kalau ini yang kita praktikkan, insya-Allah kita akan selamat, dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa benar-benar Allah itu ada. Allah itu nyata. Nyata Allah hadir dalam kehidupan kita. Makanya benar kita baca. Barulah benar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup matiku semata-mata karena Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Barulah dapat terlaksana dengan sempurna apa yang kita baca dalam doa ibadah. Ternyata kita dalam kita beribadah kepada Allah, khususnya solat, bukan hanya sekedar kita baca. Tapi kita harus memahami apa yang kita baca. Harus kita bisa praktekkan apa yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya solat itu hanya sekedar dikerjakan saja. Bukan hanya kita kerjakan saja itu solat. Apa yang keluar di dalam perkataan kita, apa yang kita baca dalam solat, itu merupakan ikrar kita, janji kita, ucapan kita, dialog kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main. Maka salat itu tidak boleh dibawa main-main. Inilah salah satu praktek orang yang bisa meyakini adanya Allah di dalam kehidupannya. Agar dia selamat hidup di dunia akhirat. Praktek nyatanya itu di dalam ibadah. Ibadah yang pertama dan utama itu salat. Makanya salat tiang agama. Makanya rukun Islam yang pertama setelah syahadat adalah salat. Makanya Rasulullah menerima perintah salat itu khusus waktu peristiwa Isra Mi'raj. Inilah kelebihan salat dibandingkan dengan amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Makanya bagaimana guru untuk mempraktikkan supaya kita timbul rasa adanya Allah. Untuk mempraktikkan timbul adanya Allah, rasa adanya Allah, yakin akan adanya Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan rahmatnya Allah. Adalah dalam salat. Salat. Ini yang perlu inilah praktiknya. Kalau ini kita kerjakan, praktik solat ini benar, insya Allah kehidupan kita pun benar. Kalau kehidupan kita benar, insya Allah selamat kita hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada lagi
rasa was-was, rasa tidak percaya, rasa bimbang, rasa ragu. Itu mengapa saya jelaskan tadi dan catatan ini pertanyaan pertama, mengapa terkadang kita timbul bimbang, timbul ragu-ragu, timbul was-was. Berarti kita belum yakin dengan Allah. Kalau kita tidak yakin, mengapa timbul kewas-wasan? Karena tidak yakin dengan Allah, ragu dengan Allah. Kita tidak yakin dengan Allah, kita ragu, was-was. Berarti kalau kita pahami, kita kaji lebih dalam lagi. Sama halnya kita tidak mempercayai adanya Allah. Tidak mempercayai adanya Allah itu berarti sama kita berlaku syirik kepada Allah. Inilah yang perlu kita takutkan, inilah yang perlu kita waspadai. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena Allah itu maha berkuasa. Kalau kita mulut kita berkata Allah itu maha berkuasa, yakinkanlah hati, timbulkanlah rasa tenang di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ini Al-Qur'an, Allah berbicara dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8-nya jelas. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, berarti hilanglah, sirnalah rasa keraguan-raguan. Hilanglah rasa was-was, rasa takut, rasa bimbang. Rasa yang tidak menentu dalam kehidupan, berganti dengan rasa tentram di dalam hati kita, di dalam kalbu kita. Begitulah prakteknya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau benar-benar kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku yakin dengan Allah, tidak ada kata, tidak ada perkataan, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa putus asa. Karena benar-benar kita yakin akan rahmat dan rahimnya Allah, akan kasih sayangnya Allah, akan pertolongannya Allah. Ini ya yang perlu untuk kita bangun. Untuk membangun ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara yakin dengan Allah mudah. Tapi bagaimana melaksanakan, mempraktekkan apa yang kita ucapkan, inilah yang perlu untuk kita pahami. Untuk kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Jangan mudah untuk berbicara yakin kalau di hati kita masih bimbang. Jangan kita berbicara, mulut kita berbicara percaya dengan Allah. Tapi kalau di hati kita masih timbul was-was, masih timbul putus asa, masih tidak percaya, masih meragukan, masih memikirkan bagaimana masa depan kita, bagaimana nantinya. Berarti kita masih tak percaya bahawa Allah yang mengatur hidup mati kita. Tidak percaya kita. Kalau percaya dengan Allah tu, untuk apa kita takut? Untuk apa kita bimbang? Makanya dalam Al-Quran Al-Karim di surah Yunus ayat 62 Allah berfirman yang kira artinya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar di dalam kehidupan ini, karena mereka yakin dengan Allah. Yakinkanlah dengan Allah. Kalau benar-benar kita yakin dengan Allah, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus gentar di dalam kehidupan ini? Karena kalau Allah berkehendak, tidak ada satu pun yang mampu, kekuatan apapun tidak akan mampu merubah kehendak Allah. Itu ingat. Tidak ada kekuatan manapun, kehebatan manapun yang akan mampu menghentikan kodrat Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Dan kalau Allah pun ingin mencelakakan,
Allah ingin memberikan bencana, tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu menahannya. Ini timbulkan keyakinan seperti ini. Makanya kalau nak percaya, gantungkan kepercayaan kita itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada manusia, tapi tancapkan, yakinkan hanya Allah. Sesuai dengan inna salati tadi, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Salat ibadahku, hidup matiku semata-mata karena Allah. Maka hidup mati kita ini dah percayakanlah, gantungkanlah, percayakanlah sudah 100%, bukan 100%, 1.000.000% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi dengan yang lain. Timbulkan keyakinan kita, keyakinan yang paripurna, yang benar-benar kokoh. Kalau ini semua orang Islam paham ini, insya Allah tidak mudah orang Islam itu akan goyah. Tidak mudah orang Islam itu diadu domba. Tidak mudah orang Islam itu berputus asa. Saudara-saudara jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi praktik-praktik seperti inilah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita beragama. Praktik keyakinan yang paripurna, keyakinan yang benar-benar kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Agar kita ini hidup selamat dunia akhirat. Sesuailah dengan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sesuai apa yang kita ucapkan, sesuai dengan tindakan kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, kalbu kita. Itulah makna iman tadi. Kita merasakan kalau apa yang dilarang Allah kita tidak mau mengerjakan, kita yakin dengan Allah, tidak ada ragu. Dan apapun yang Allah perintahkan, kita mengerjakannya pun tidak ada ragu, karena yakin dengan Allah. Ini praktek. Janganlah kita, itu tadi sekali lagi saya jelaskan ya. Jangan hanya percaya yakin, tapi praktek yakin itu jauh. Bagaimana tolak ukurnya guru? Tolak ukurnya orang yang benar-benar yakin dengan Allah itu adalah dia melaksanakan perintah Allah dengan senang, dengan rasa gembira, dengan rasa ikhlas, dengan rasa sukacita, dengan rasa mahabbah kepada Allah. Itulah tolak ukurnya. Itulah ukurannya. Dan dia meninggalkan segala larangan Allah ya, dengan riang gembira juga, dengan senang dia meninggalkan segala larangan Allah. Itulah ciri-cirinya. Itulah ciri-cirinya orang yang dapat mempraktikkan keyakinan dia kepada Allah. Dia benar-benar bisa merasakan adanya Allah, terhubung kepada Allah. Maka surah Ar-Ra'd tadi dia merasakan tenteram, hatinya tenteram. Mengapa hatinya tenteram? Karena dia yakin dengan Allah, tenteram, hatinya damai hidupnya. Tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada rasa ragu dan segala macam. Mudah-mudahan ya dari 3 pertanyaan ini. Jadi 3 pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan ini banyak, tapi 3 pertanyaan ini bukan garis besarnya. Garis besarnya makanya hanya 3 saja yang saya bacakan. Sebenarnya pertanyaan ini banyak ya, tapi hanya 3 pertanyaan saja karena 3 pertanyaan ini merupakan rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi pertanyaan itu kurang lebih sama ya, jadi 3 pertanyaan inilah intinya yang mewakilkan ya. Jadi mudah-mudahan dari pertanyaan ini 1, 2, 3 dan lainnya setelah saya jelaskan ini, mudah-mudahan para jamaah sekalian nambah paham ya. Kalau sudah paham, insyaallah mudah kita mempraktikkannya. Ya, mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam praktik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini saja sesi tanya jawab kita. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita akan bertemu di lain kesempatan ya, pada materi
materi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi